Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Di pembelajaran 6 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK ya, di halaman 87 sampai dengan 94. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti ada playlist dan juga video rekomendasi dari pembelajaran lain ya. Nah, atau kalau tidak, bisa juga di kolom deskripsi adik-adik klik. Nanti akan muncul nih daftarnya. Contohnya adik-adik kelas 4 ya, berarti ini pilih playlist kelas 4. Diklik biru-birunya, nanti akan masuk ke playlist di kelas 4. Seperti ini, ada playlist kelas 4 tema 1, matematika, kelas 4 tema 3, dan lainnya. Ya, nah, contohnya di sini adik-adik mau lihat kelas 4 tema 2, berarti klik putar semua seperti ini. Nanti akan diputar otomatis nih semua videonya. Jadi di sebelah kanan sini adik-adik tinggal cari aja, dia berurutan halamannya ya. Nih, halaman 5 sampai 6, halaman 6 sampai 9, dan seterusnya sampai akhir. Ya. Nah, kita mulai adik-adik. Ini ada Edo, kata Edo. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Nah, kita mau berlatih kembali nih. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktekkan kembali permainan lompat katak tersebut. Nah, semakin sering berlatih tentunya akan membuat kamu semakin terampil ya. Jadi sebelum bermain, diskusi dulu nih gimana cara memainkan permainan tersebut. Ya, diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Nanti tuliskan di bawah sini. Nah, ini contohnya strateginya apa? Jadi, yang pertama adalah kita perlu melakukan lompatan setinggi yang kita bisa di udara, namun harus berhati-hati supaya tidak cedera. Kemudian kita sudah main nih ya sekarang, lalu apa yang bisa kamu lakukan dengan baik? Yang ini disesuaikan dengan kondisi adik-adik ya. Misalnya kalau sudah berarti ya sudah. Lalu apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Misalnya posisi kaki yang belum tepat. Apa rencanamu agar kamu lebih terampil? Misalnya rencananya adalah banyak berlatih dan melihat gerakan teman yang sudah lancar ya. Kemudian berikutnya ada Edo. Sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara, sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Nah, ini ya. Nih, sebelumnya kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan ya. Kamu juga sudah menyortir pertanyaan, berlatih melakukan wawancara dengan teman dan mengetahui sikap dan keterampilan dalam melakukan wawancara. Diskusikan kembali dengan kelompok ya. Tentang sikap dan keterampilan yang baik dalam wawancara. Nah, yang pertama sikap. Dari sikap itu adalah sopan santun ya, tidak memotong pembicaraan. Lalu jika temanya bukan untuk wawancara pribadi, jangan tanyakan hal yang terlalu pribadi. Lalu pandangan mata ke arah informan atau orang yang diwawancara. Kalau dari segi keterampilan adalah bertanya apa yang belum dimengerti, mencatat jawaban-jawaban yang dianggap penting ya. Nah, setelah pulang sekolah, kamu akan melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan. Kamu bisa memilih satu tumbuhan atau hewan ya. Setelah wawancara, kamu akan membuat laporan. Nah, kita akan belajar dulu nih cara menulis laporan hasil wawancara. Jadi yang pertama kita tuliskan latar belakangnya. Ya, menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami siswi kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan pada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Nah, maksud dan tujuannya, kita menuliskan nih maksud tujuannya apa kita melakukan wawancara. Nah, contohnya, tujuannya adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu topiknya apa? Ya, misalnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Lalu waktunya kapan? Dituliskan juga adik-adik. Misalnya di tanggal Sabtu nih, 19 November 2016. Jamnya atau waktunya pukul 8 sampai 9. Di mana? Di Kampung Mekarjaya. Lalu hasilnya dituliskan. Ya, menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Tadi contohnya narasumber itu orang yang kita wawancarai ya, Bapak Kurniawan. Pewawancaranya siapa? Lani. Hasilnya, nah jadi pada hari Sabtu
tanggal sekian-sekian, pukul sekian, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan nih disebutkan tentang tumbuhan, terus seterusnya apa hasilnya. Ya. Lalu kesimpulannya. Nah, jadi bagian ini nanti dituliskan sesuai contoh ini ya adik-adik ya. Nah, amati setiap format laporan di atas. Kamu dapat menanyakan dan diskusi dengan guru jika ada hal yang perlu kamu ketahui lebih lanjut ya. Kemudian kata Edo, melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Yuk kita diskusikan. Nah, sebelumnya kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut ya, untuk kelangsungan hidup di muka bumi. Tulis apa saja yang kamu ketahui terkait hewan langka. Nah, hewan langka itu adalah hewan yang populasinya sudah menurun. Ya, dan sebagian besar sudah mendekati kepunahan. Punah tuh sudah hilang ya, adik-adik habis. Hewan-hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah. Tempat-tempat untuk melindungi hewan-hewan tersebut diantaranya Suaka Marga Satwa, Taman Nasional Komodo, dan lain sebagainya. Contoh hewan langkanya adalah badak bercula satu atau bacula, penyu hijau, macan tutul, burung cendrawasih, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian sekarang ada teks berikut judulnya Lestarikan Hewan Langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Nah, kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka yaitu pertama, ya melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka ya misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Nah, dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Lalu, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan juga obat-obatan ya. Nah, sekarang kita jawab beberapa pertanyaan berikut ya. Yang pertama, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Nah, hewan langka itu jumlahnya sudah sedikit adik-adik, jadi perlu kita lestarikan. Kalau enggak, dia akan punah. Kemudian, apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Nah, ini akan mempengaruhi hidup makhluk lainnya ya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Yaitu menghimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Lalu berikutnya tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Nah, manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Itu contohnya. Lalu, apa kaitannya antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka adik-adik? Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut dalam menjaga alam sekitar. Contohnya, pada hewan yang punah. Kita harus berusaha untuk mencegah kepunahan supaya alam kita masih terjaga dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Nah, hewan akan punah ya, dan keragaman fauna pun akan berkurang. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!